Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bagron Riswanto, Ketua dari Panwascam Tirtoyudo, sekaligus sebagai Kordiv SDM Udatin. Sebelah kanan saya ini, saya Ahmad Hamzah, Koordinator Divisi HPP MHM. Dan saya Ahmad Khairul, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kali ini rekan-rekan, sobat pengawasan, kami akan bercerita tentang suka dukanya menjadi seorang pengawas pemilu tingkat kecamatan untuk pemilu 2024 ini, di mana di Kecamatan Tirtoyudo pada hari H kemarin, tanggal 14 Februari tahun 2024, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Salah satunya mungkin ada salah satu hal yang bisa diceritakan oleh rekan kita, Mas Kaji Hamzah. Piye? Jadi pada hari H itu sebenarnya ada dua momen yang mungkin menurut saya paling berkesan, yaitu yang pertama itu ada satu TPS di Desa Kepatian yang surat suara kurang 100. Itu yang pertama. Yang kedua ada di Desa Sumbertangkil orang tidak dikenal yang masuk dalam TPS. Itu tanda kutip preman. Iya, begitu sih. Yang pertama itu yang di Desa Kepatian, itu karena kekurangan surat suara yang begitu banyak, akhirnya PPS itu mekanismenya adalah pinjam ngambil surat suara lebih di TPS-TPS yang lainnya sampai tercukupi surat suara di TPS, kalau tidak salah itu di TPS 6. Sampai tercukupi di TPS 6 itu ya. Ini bisa dilanjut. Sempat terjadi kesalahpahaman kan ya itu ya. Oh iya, betul. Jadi sempat terjadi kesalahpahaman karena waktu itu surat suara yang habis ada pemilih yang mau masuk ditahan dulu karena sambil nunggu surat suara datang, itu salah paham, dikiranya tidak boleh memilih. Akhirnya sampai ada selisih paham sedikit, padahal itu adik kakak antara KPPS dengan pemilih tersebut. Itu sih. Dari momen ini sih kita, untuk saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan parpol, karena mereka begitu tanggap setelah melihat kejadian, langsung secepat kilat ngebel, curhat dan lain-lain, intinya harus segera diselesaikan. Dengan kalau mungkin partisipasi aktif seperti ini justru malah benar-benar bisa membantu tugas kita dalam hal pengawasan, enak. Jadi tidak sampai terjadi gesekan kalau toh kita benar-benar bisa segera menyikapi. Mungkin kalau dikatakan agak lebih berat lagi, mungkin kita bisa bercerita tentang medannya di Tirtoyudo. Rekan-rekan pasti belum ada yang belum paham. Tirtoyudo itu 13 desa. Satu desa itu dua desa itu perbatasan dengan Australia. Sebelah selatan sendiri dengan laut. Sebelah utara sampai pucuknya Gunung Semeru. Itu Kecamatan Tirtoyudo. Nah, suka dukanya seperti apa? Ya nanti kita bisa mengetahui sendiri. Kadang kalau kita harus turun ke bawah itu butuh 1 hari sendiri, kalau ke atas juga 1 hari sendiri. Pokoknya luar biasa lah. Iya, lumayan luar biasa. Nah, mungkin menyambung ya terkait demografis yang mungkin agak mulai dari pantai sampai gunung, kurang lebih seperti itu. Kemarin itu kita punya skema, jadi ada beberapa yang bagian lapangan dan juga ada beberapa yang ini semacam jadi kayak call center gitu. Jadi wah itu handphone terus diteleponi terus sampai mungkin setelah Panwascam selesai kita mungkin jadi call centernya Telkomsel atau apa, mungkin ini langsung diterima, mungkin kayak gitu. Nah ya itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga beberapa wilayah itu yang memang tak terjangkau masalah sinyal, kurang lebih seperti itu. Ada di Desa Taman Satrian itu yang kata Bapak Ketua tadi ini berbatasan dengan Gunung Semeru seperti itu, langsung 3 kabupaten ya kalau Gunung Semeru itu Lumajang dan Probolinggo Pasuruan lah yang mengelilingi ini.
di beberapa TPS itu memang sinyal hampir semua provider itu tidak masuk. Kurang lebih seperti itu. Apalagi yang desa yang dusun-dusun terakhir. Nah, pada waktu itu sempat kita coba kan kita ini apa monitoring secara bergantian kurang lebih seperti itu. Sempat kita kontak desa Taman Satria ini PKD-nya nggak bisa dikontak, PTPS-nya juga nggak bisa dikontak, semua nggak bisa dikontak. Ternyata di sana itu mati lampu kurang lebih seperti itu. Sempat mati lampu kurang lebih ketika jam 1 sampai jam 1 sampai jam 3-an kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga menyulitkan hingga akhirnya beberapa teman-teman di lapangan memang harus bekerja keras, ekstra keras karena antara desa dan desa satu yang lainnya ini medannya memang benar-benar kita harus lewat jurang, naik lagi kan konturnya perbukitan kayak gitu. Itu sih yang mungkin agak sedikit menyulit. Oh iya, yang terakhir mungkin ini di masa-masa akhir ya, ketika pemungutan suara hampir selesai, itu kalau nggak salah tinggal di PRD ya. Tinggal di PRD di salah satu desa Sukorejo dan Wonoagung ya. Iya. Itu ditemukan planonya ini tertukar dengan double 3. Kurang lebih jam berapa itu? Jam 2 Mas Kasih ya? Sekitar jam 2. Sekitar jam 2. Jadi wah ini kok nggak tahu dari awal-awal kayak gitu kan. Jadi teman-teman di PPK itu ya atas rekomendasi kita mereka nggak bisa kan harus ditukar tuh itu. Jadi teman-teman dari PPK itu ngambil ke mana pakai saji gudang logistik. Iya, gudang logistik. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu yang cukup memakan waktu sampai ada yang selesai jam 2 siang itu kalau nggak salah di beberapa TPS. Jadi memang di pemilu kali ini lebih ekstra ya, dalam artian ada mekanisme baru yang mana itu ada mekanisme penggandaan itu beberapa malah menjadi memperlambat. Jadi biasanya itu yang beberapa yang curhat kepada kami, cerita kepada kami, ada beberapa desa itu yang jam 12 malam sudah selesai, sudah geser logistik dari TPS ke desa. Dan kemarin itu ternyata paling awal itu antara jam 3 dan subuh. Itu logistik yang paling cepat geser dari TPS ke desa. Nah, akhirnya jadi karena pola seperti itu banyak sekali kita lihat pengawasan di bawah, bukan hanya pengawasan ya, di KPPS pun juga yang memang kekurangan istirahat. Jadi saya momen lucu juga, saya waktu keliling ada PTPS yang tidur sambil duduk. Lah itu dia nggak sadar bahwa dia itu tidur. Akhirnya dia itu sadar ketika saya tegur, saya sapa, baru kaget bahwa dia itu tertidur dengan duduk. Dan masih banyak lagi yang mungkin cerita-cerita yang sangat berkesan di pemilu kali ini. Salah satu juga yaitu yang terkait Medan itu. Waktu itu memang ketika saya kembali lagi ke cerita di Kepatihan yang kekurangan surat suara itu, kita tahu itu di pukul, kalau tidak salah di pukul 10, setengah 11. Nah, sedangkan dari kantor ke Kepatihan itu memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi karena medan yang jauh itu juga jadi tantangan juga sih bagi pengawasan, bagaimana kita harus cekatan juga tanggap dalam semua informasi masuk atau mungkin laporan-laporan masuk dari PTPS, dari masyarakat umum yang juga seperti tadi yang ada orang tidak dikenal masuk dalam TPS, begitu. Ya, satu lagi mungkin ini terkait kejadian yang cukup dramatis ya, Ada salah satu desa, desa Taman Satrian lagi, TPS 14 kalau nggak salah. Itu ada salah satu PTPS pas pada waktu itu. Istrinya ini melahirkan. Jadi ini menarik ini. Kalau nggak salah dia itu istrinya masih sempat melakukan nyoblos. Nyoblos. Kalau nggak salah sore itu masih aman dia. Terus sampai pukul berapa itu? Kemarin cerita itu Mas Haji ketika dia itu kontraksi di pukul 12 kalau di pukul 12. 12 itu hubungi si suami yang kebetulan ada di TPS. Dia ngubungi, waduh Mas ini kayaknya saya sudah mulai kontraksi. Lah si suami,
Yo sik ditahan dulu, tugas saya belum selesai ini. Terus lagi kalau nggak salah jam satu ini dia mau beranjak ke ini diantar ke Bidan desa. bidan ya, dia kontak lagi Mas. Oh ya ini perhitungan kurang dua lagi, tinggal DPRD tinggal DPRD provinsi sama DPRD daerah. Oke, sampai pagi dia masih kalau nggak salah jam 3 ya lahir ya. Lahirnya itu subuh pokoknya. Iya, subuh itu lahir, kondisi lahir dia ditelepon, oh ya ini sembari saya ngantar logistik nanti saya kunjungi anaknya, kurang lebih kayak gitu. Ih, ini mengerikan sekali ini. Ya salut saja kita dedikasinya cukup luar biasa. Ini anaknya lahir enggak ditemani gitu kan. Aduh, istrinya harus kontraksi sendiri sama mertuanya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Demi nusa dan bangsa. PTPS itu namanya Bapak UCL. Nah, itu di Taman Satrian itu perlu kita juga acungi jempol. Dia itu ketemu anaknya yang baru lahir itu sekitar jam 6 pagi. Padahal anaknya itu lahir subuh. Ya, subuh. Nah, itu setelah ngantar logistik. Jadi dia itu sekaligus ngantar logistik dari TPS ke balai desa. Itu baru dia itu bertemu dengan anaknya. Ya itu agak terenyuh waktu itu. Ya memang, tapi alhamdulillah Bapak Yusel ini sangat tanggung jawab karena ini tidak ada pengganti, dalam artian dia itu memang bertanggung jawab penuh dalam tugasnya sebagai PTPS. Akhirnya dia memberikan pengertian kepada istri dan keluarganya bahwa mohon untuk didampingi terlebih dahulu sampai selesai sampai melahirkan. Baru jam 6 ketemu dengan anaknya, yaitu anak pertama apalagi ya. Iya, anak pertama. Itu luar biasa menurut saya. Untung anaknya enggak dinamai si rekap itu ya. Mengerikan sekali itu. Ya itu paling kita bisa acungi jempol untuk UP Usil. Selama ini kan dia memang PTPS senior. Kalau tidak salah mulai tahun 2019 dia sudah menjadi PTPS. Kalau ada satu cerita yang begitu mengharukan rekan-rekan, ada juga cerita yang agak-agak bikin kita konyol. Salah satunya SDM yang dipersiapkan oleh rekan sebelah. Seperti yang kita ketahui dengan permajaan sistem mereka yang kemarin merekrut orang-orang baru, ada bagusnya tapi juga ada blundernya. Yang mana sampai ada yang menurut saya agak konyol, di mana KPPS itu nggak ngerti kalau PTPS itu harus punya berhak mendapatkan salinan hasil, itu nggak tahu mereka. Ini kan menurut saya sih sudah agak-agak kebangetan. Masuk KPPS nggak ngerti. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita mungkin ke depan lah ya. Kedepannya kita mengharap agar pihak-pihak yang terkait benar-benar melakukan sosialisasi yang benar-benar sampai menyentuh ke akarnya. Memang dirasa di pemilu ini untuk itu BIMTEK itu mungkin lebih berbanyak lagi begitu ya Pak ya. Yeah. BIMTEK di grassroots utama dalam artian itu di penyelenggara di tingkat TPS itu yang memang perlu wawasan atau pengetahuan kepemiluan itu lebih dalam. Nah, karena memang banyak sih ini peremajaan, dalam artian karena membutuhkan waktu yang hampir 24 jam, banyak yang tua-tua itu digantikan dengan yang lebih muda. Nah, sedangkan mungkin yang lebih muda ini pengalaman baru yang mana benar-benar harus diberikan wawasan yang penuh atau mungkin bimbingan yang lebih dalam. Oke, kira-kira gitu rekan-rekan. Kalau kesan kami sebagai penyelenggara pengawas di Kecamatan Tirtoido, sedikit banyak bisa menjadi bahan pertimbangan dari rekan-rekan di kecamatan lain. Bagaimana kami mengelola tempat atau demokrasi yang seperti itu, dan bagaimana dengan manpower yang cuman seperti ini. Alhamdulillah dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa menyelesaikan seluruh tahapan ini dengan selamat, bahagia, sentosa, dan ceria. Ya, kalau saya sendiri sih pengalaman ini kesan-kesan yang mungkin bisa diambil terutama di Hari Hitung Sura itu, pertama ya saya sendiri sebagai refleksi ya, ternyata banyak orang-orang, ya salah satunya itu PTPS tadi, kalau bicara dedikasi sangat amat jauh sekali dari kita, kurang lebih
terutama yang teman-teman di Panwascam masih bisa istirahat, manajemen waktu dan sebagainya. Mereka ini istirahatnya ini apa 24 jam dan sebagainya, itu masalah dedikasi. Mungkin kita perlu banyak belajar dari teman-teman kita di PTPS. Terus yang kedua mungkin di pemungutan suara kali ini kita memang benar-benar dituntut untuk bisa manajemen SDM-nya harus dibagi dan sebagainya, manajemen distribusi pengetahuan kepada teman-teman dan sebagainya. Intinya belajar banyak masalah kepemimpinan lah. Harus benar-benar belajar dan terus belajar seperti itu sih. Mungkin terakhir saya mau menambahkan satu yang saya rasakan dari semua tahapan kemarin tentang SDM seperti yang dibilang oleh Mas Khairul, di mana SDM kemarin saya merasakan benar bahwa tidak selamanya pendidikan formal itu menentukan. Ada banyak yang sarjana S1 lah, itu ternyata gededoran, tidak karu-karuan, dikalahkan oleh mereka yang notabene-nya masih, ya gitulah seperti itu. Kalau menurut saya mungkin kedepannya, ya alangkah baiknya sih untuk SDM kita ke depan lebih diutamakan skill secara langsung, pengawasan secara langsung, tidak melulu di SDM-nya, di pendidikannya, jadi lebih enak. Ada yang tambahkan, Mas? Kalau kesan dan pesan saya sih mungkin memang pemilu ini kedua ya, dalam artian setelah di pemilu serentak di 2019 ini pengalaman kedua, di mana memang ada beberapa kejadian yang mungkin sudah pernah terjadi di 2019, terutama yaitu terkait waktu. Jadi kita banyak belajar manajemen waktu yang terutama. Jadi benar kata teman saya tadi bahwa kalau kita mungkin di Panwascam bisa bergantian istirahat dalam artian entah itu 30 menit atau berapa, tapi memang di tingkat bawah itu tidak bisa. Memang waktu istirahat pun itu hanya mungkin untuk isoma, istirahat, sholat dan makan itu pun sudah terkuras untuk sholat dan untuk makan. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang ada ya mungkin ada capek, ada juga terharu dengan seperti ceritanya Pak Yusiel itu. Juga memang banyak lagi pengalaman yang kita dapat di kepemiluan ini, di mana kita bisa menemukan pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin tidak pernah kita terbayangkan. Ya, banyak contohnya seperti tadi itu. Harapannya nanti ke depannya semoga pengawasan-pengawasan kita ini menjadi salah satu tolak ukur kita sebagai penegak hukum pemilu dan juga demokrasi, di mana memang mungkin ya kita sering dipandang sebelah mata oleh orang luar, mana pekerjaan Panwascam, mana pekerjaan Bawaslu dan lain sebagainya, bahwa teman-teman mungkin di luar tidak tahu seperti apa kinerja-kinerja kita di lapangan, seperti apa kinerja-kinerja kita administrasi, yang mana itu menurut kami ya itu benar-benar juga menguras tenaga dan pikiran dan lain sebagainya. Nah, itu sih mungkin dari saya. Oke. Ya sudah, kira-kira cukup curhatan dari kami rekan-rekan semuanya, rekan-rekan sobat pengawas. Suka duka seperti itu tadi, walaupun sebenarnya masih banyak cerita yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin kalau kita bisa bertemu langsung kayak di lain yang waktu, mungkin kita bisa banyak memberikan cerita-cerita yang selama ini kita alami dan kita rasakan. Kira-kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.